Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang masih seputar kawicaksanan Jawi seperti episode yang lalu. Dan untuk kali ini mungkin kita akan lebih banyak berbincang-bincang seputar menjelang Hari Raya Besar, Hari Raya Kurban istilah umumnya. Ya, beberapa hari lagi. Itulah sebabnya nanti narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, Girianto Hangandali, sudah hadir di studio. Selamat malam, Girianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang kawicaksanan Jawi seputar Hari Raya Kurban lah. Tetapi masih banyak juga tentunya kawicaksanan Jawi yang bisa menyertai hal tersebut. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita berbincang lebih jauh, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luput ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput. Genia teman tirta maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirno. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini masih seputar kawicaksanan Jawi, karena memang menjelang Hari Raya Kurban, Hari Raya Besar, beberapa hari lagi. Ini saya akan, ini Girianto, ada istilah agomo ageme ngaji. Nah ini bagaimana Girianto? Ya, seperti minggu-minggu lalu, ya, haji itu artinya raja, ya, atau haji itu artinya kawicaksanan. Jadi kalau ada kata-kata agomo ageme ngaji, orang yang bijaksana mengerti sesuatu sebelum orang lain tahu, agomo dasarnya tuntunaning agomo. Bijaksana kemarin itu ya? Ya, seperti itu. Makanya dalam kasaran budaya Jawa, orang yang seperti itu disebut aji. Wong aji. Wong aji itu kan terhormat. Ya. Kajen lah. Kajen keringan kan begitu istilahnya. Nah sekarang masuklah agama Islam. Wujud dari aji, kajen, haji, jadilah kaji atau haji sekarang. Makanya ngomong seneng lungo haji. Karena apa? Lungo haji itu dalam frame pikirannya, aku mugo-mugo dadi wong kang kajen. Itu tujuannya orang Jawa, enggak yang lain-lain. Kajen ya. Kajen tadi. Nah, yang jadi masalah dalam konsep itu, kajen itu di depan manusia. Nggih kupluk putih ya. Yeah. Nggih gamis itu. Itu kan dalam rangka untuk kajen tadi. Di depan manusia. Depan manusia, gitu loh. Bukan kajen di depan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan itu. Ya. Sehingga berbondong-bondong ke sana untuk bisa punya derajat haji. Ayo ngomong kae. Aja diteluk kaji, lek ngamuk. Gitu. Kan oleh. Tukune larang rek, kan begitu ya. Ya. Ini adalah nilai budaya Jawa. Gitu loh. Ya. Makanya Mas Samsu sampai pada saat Sultan Agung ya,
Sultan Agung nanti nggawe penanggalan disebut penanggalan Jawa ya tempuing sarak lan ngelmu, tempuing penanggalan Saka lan Hijrah. Di tengah-tengah penanggalan Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Mati Laul, Mati Laki, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Selo Besar. Maknane apa? Nah, suro kuwi maknane resik utawa suci utawa sekti. Suro. Ya toh? Safar lelaku. Asli lelaku mau jenenge mulut. Lahir apa? Lahir asli lelaku. Ba'da mulut dewasa dan sebagainya. Sampai Recep, Ruah ya, sampai menungso kuwi mlebu ning alam ruah, alam roh. Dadi menungso wis balik marang kasajaten sebenarnya. Ya. Kehidupannya itu sudah kehidupannya itu sudah mengikuti perintah roh. Karena masuk dalam alam ruah. Ya. Lah menungso sing kaya ngono iku mau menungso kang bisa nyaring sarining sasmita mlebu ana ing poso. Ngepos akirasa. Sehingga kabeh sing mlebu ning ati resik. Mau kae roh rasa nyaring dilebokne ati sing elek diguang. Dadi wong les mlebu ning ruah terus mlebu ning ngene poso. Dadine sawal resik atine. Terus disaring. Ya. Ya. Nah, saringan tadi itu menyebabkan orang itu terhormat di depan manusia dan terhormat di depan Allah Subhanahu wa taala. Lek wis ngono kuwi Mas Samsu, menungso kuwi mah wis ora bakal khawatir. Lebokne neraka gelem, nglebokne surga ya gelem. Ya. Wong ngono kuwi ora njaluk surga, ora njaluk neraka. Pasrah dumateng panjenengan Gusti. Pun kula aman kula. Dadi lek menungso sik golek njaluk swarga, njaluk neraka, kuwi tingkatane sik ning isor. Makanya oleh Sakadwipa pada waktu itu sing disebut swarga iku ana ing loka. Njana loka iki. Swarga kuwi ana ning donya. Kuwi arepe njaluk swarga ning akhirat. Lek donyamu kuwi ora apik karo awakmu dhewe, ora apik karo anak bojomu, ora apik karo tangga-tanggamu, apa iso kowe ning kono mlebu swarga? Ya ora iso. Suapik warga sedulur. Lek agama ku angfusakum wa alaikum naron. Jaga awakmu, jaga keluargamu saka kasangsaran. Utawa saka api neraka. Kan ngono? Ya. Iya ta? Ajene karo Mas Samsu gegere kan rokok bisa. Ya. Ya. Itu kan kata-kata sing apa lek menurut aku kata-kata sing membingungkan. Sehingga bangsa Jawa yang dulu itu surga itu kehidupan. Ning alam kono wallahu alam. Sing penting aku apik teko akar iki engko, muga-muga dadine wong kowe ya wong sing apik. Aja ning kene gak apik, sing dinteni wae muga-muga apik. Ah susah iki. Ini yang menjadikan kita kurang bersemangat. Karena apa? Karena menuju pada sesuatu angan-angan, ya, yang itu hanya dibatasi begini. Lewang Jawa Sakadipan ndak. Ya Nusantara ini adalah surga. Sukowati, Swargaloka, Sakadwipa. Iki 2 juta tahun lalu loh ini iki. Gitu? Ya. Nah, hal semacam ini. Yang perlu untuk diperhatikan bahwa sebenarnya dalam konteks kita beragama dengan tadi itu ya, dengan kita itu kan orang yang nggak ngerti Jawa. Iku malah surah Sapar Mulut Batu Madilah sampai besar mau apa sih artinya? Nanti tahu dijelas nih, oleh orang yang gini. Iya. Iya tak? Kok itu
Sekarang orang yang sekarang itu gandrung dengan dunia Timur Tengah, nggak ngerti kok maknanya kuwi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya toh. Cuma Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah maknanya apa? Orang ngerti. Kan sayang itu. Ya. Bahkan nggak ngerti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sing penting penanggalannya ngono. Ya aja ngono. Kalau belajar dalam konteks kawicaksanan, iku kudu diramesi. Oh Januari ki ngopo ya dulu peristiwane. Februari itu apa ya? Muharram iki apa ya peristiwane? Kan gitu. Dan sebagainya. Nah, kita itu kan orang ini Nusantara ini. Ya, dalam kegelapan remang-remang akan menjadi terang benderang. Di antaranya ini akan dibuka nanti. Jayabaya sudah ngomong. Besok bangsa Nusantara iki arep lali karo dawing leluhur. Iki kedadian saiki. Ya. Kuwi Jayabaya ngomongnya 450 tahun kepungkur. Ya tak? Ya. Lalu wis dadi kenyataan bleng. Oh bener. Wis dadi eling terusan. Makanya eling engko. Sampeyan iki eling. Saiki sing urung eling iki. Ya. Ya. Belum eling. Lali sama leluhur itu apakah karena pengaruh pergantian zaman modern, misalnya zaman-zaman yang modern atau bagaimana, itu apakah bisa menutup lalinya leluhur, Kirianto? Banyak. Kalau kita berbicara tentang hilangnya rasa kebangsaan istilahnya ya, rasa kebangsaan. Di antaranya memang diperdaya oleh dalam banyak catatan diperdaya oleh pesaing-pesaing kita ya, sehingga kita memang melupakan itu. Dan yang luar biasa, nggak eling leluhur dewe tambah eling leluhur wong. Itu malah leluhur yang mestinya tidak kita tiru malah dieling-eling, malah dilakukan. Kita tunda di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kawicaksanan. Masih tetap kawicaksanan Jawi. Ya, Kirianto, itu tadi, ya mungkin modernisasi ini akhirnya tertutup dengan budaya-budaya yang justru bukan budaya leluhur kita. Ini bagaimana, Kirianto? Iya, jadi konsep tadi itu apabila ingin menghancurkan satu negeri, hilangkan ya budaya leluhurnya. Remang-remangkan bukti-bukti sejarahnya, bahkan belokkan sejarah itu sendiri. Makanya sekarang Mas Samsu, kalau kita tuh mau bicara sejarah, nggak bisa untuk dibuat rame, kamu salah, saya benar, nggak bisa. Kenapa? Karena kita itu sudah kadung dihilangkan, ya, katakan ekstrimnya oleh penjajah dulu tentang sejarah kita. Buku-buku kita tuh nggak ada. Nulis itu paling-paling nulis buku sejarah, paling-paling bukunya 2-3 yang jadi runtutan. Ya. Yang lainnya cenderung untuk mentafsir. Lah beruntung kita, mereka-mereka yang mentafsir itu memang datang ke tempat-tempat itu. Nggak mau silon jero kamar terus nulis gitu loh ya. Sehingga dia bisa merasakan aura tempat itu. Karena sensitivitas di dalam tafsir itu penting. Lah orang yang sensitif itu yang dekat dengan permasalahan, kan gitu. Artinya mencari sumber-sumber sejarah itu atau bagaimana? Sumber sejarah secara empirik nggak ada. Terus nanti katanya. Padahal jelas ada Sakadwipa, ya. Terus kesininya ada di Jawa Barat itu ada kerajaan ini yang terkenal Purnawarman, ya, jenenge apa itu? Setelah Kutai Kartanegara,
terus Mula Warman, terus di situ ada kerajaan apa Jawa Barat ini ya. Ya, setelah itu masuk ke Medang, ya. Ada Sailendra, ada Sanjaya, ada Esyana, terus langsung ke sini ada namanya Medang Kamulan, karena dulu Medang katanya tertimpa oleh Gunung Merapi. Empu Sendok atau Esyana lari ke Jawa Timur, mendirikan namanya Medang Kamulan, ya. Artinya aku ki yo Medang gitu, ning sing Kamulan, sing Kemulan. Nah, seperti itu muncul namanya Kahuripan, muncul namanya Singosari, muncul Mojopahit dan sebagainya. Itu semua kan dasarnya yang kuat itu tafsir, Mas Samsu. Kenapa? Karena catatan kita sudah gak ada. Ya, di Belanda dan di Inggris. Kalau kita baca laporan wawancara antara Sinur Hamengkubuwono ke-10 dengan rektornya Universitas Leiden, ya, Karl Stocker itu, dia mengatakan buku-buku sejarah Nusantara di negara saya kalau dijejer 12 km buku ini sak piro? 12 km. Itu peninggalan-peninggalan itu. Gek sak piro kuwi? Awake dhewe niki gur duwe loro. Ya. Ya. Pararaton Negara Kertagama paling-paling gitu. Iku geseh. Pararaton enek apa enek jenenge Kenaro, Negara Kertagama enggak ono. Melok ndi sampean? Nah, ini hebatnya bangsa kita kalau kita perhatikan ya. Itu kan banyak orang-orang secara tidak disadari itu ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam bidang arkeologi, alamiah loh itu. Terus ketumpangan, ketekan wong-wong dunia kampus. Oh jadi Mas Samsu. Makanya sampai di daerah Kediri kalau nggak salah ya, itu ada ilo-ilo. Neng kene iki nandur pari tukule candi kan begitu gitu. Iku sange akeh peninggalan kira-kira ya. Gitu loh. Di Kediri itu ya. Iya, nah makanya sekarang sebentar lagi mestinya ya. Ya kalau saya tumpuannya kan Indonesia Emas. Terbuka semua Mas Samsu. Gitu loh. Apa iki sing dimaksud nih Jayabaya Sabdo Palonaya Genggong. Gitu? Sing bakal muncul sawise sirna ilang kertaning bumi. Apa iki kira-kira? Ya? Ya. Artinya peninggalan-peninggalan Ka'bah itu muncul sekarang. Dengan muncul itu bangsa Indonesia itu bisa mencontoh masa lalu yang sudah mengantarkan kita di tengah-tengah anak tangga, kita tinggal melanjutkan. Nggak dari nol lagi. Ya. Bahaya Mas Samsu buat pesaing-pesaing Indonesia. Karena apa? Kita akan segera meloncat karena kita sadar sudah di tengah-tengah dan kita tidak kepingin untuk turun lagi menjadi nol. Sirna ilang kertaning bumi akan dibuka lagi sekarang. Dan siapa kira-kira yang buka? Ya ini presiden-presiden kita ini. Kemarin Pak Jokowi, terus sekarang Pak Prabowo. Berikutnya nanti siapa ya. Saya yakin bahwa presiden kita betul-betul presiden pilihan. Ya. Jadi mereka akan cekatan pada zamannya. Dari waktu ke waktu itu ya? Dari waktu ke waktu. Karena Jokowi tadi kan mengatakan bahwa segala sesuatu itu pada zamannya. Zamannya Pak Karno ya ngono kae. Bener kuwi. Zamannya Pak Harto ya ngono kae. Zamannya. Zamannya Pak Jokowi ngono kuwi ya ngono kuwi. Enggak ada yang salah. Zamannya Pak Prabowo ya ngene iki. Jadi perintah presiden kira-kira lo ya. Aku nggawe dalan ojo diganggu. Kowe kerja ya sing hati-hati. Gur ngono tok. Mungkin sekarang beda. Aku kerja ojo diganggu. Kowe mlaku sing hati-hati, gak hati-hati tak. Mungkin begitu sekarang. Ya tak? Kan beda. Karena apa zamane? Apa umum saiki iki?
Nggak umum. Krono zamane dadi umum. Lho Pak Prabowo ya kudu ngetokne ngono kuwi. Lek menurut aku lho ya. 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 Kudu ngetokne tentara tokne kabeh kene huru-hara kowe ngene kerangkeng ae lha opo iki kan gitu. Ya. Fungsine wong dilebokne kerangkeng kan kon metu pada saat ana huru-hara. Wis ora usah takon rakyat iki. Lapo kono Kopassus liwar-liwar gak usah takon. Iki berarti ana huru-hara iki kan gitu. Sudah bisa dibaca lah ya. Udah bisa dibaca dalam pemahaman kita bahwa kondisi semacam itu pasti enggak tiba-tiba. Ya, pasti sudah ada sejarah yang harusnya seperti ini. Kalau tidak itu hancur kita. Kan hancur. Bayangkan Mas Samsu, sudah kondisi Indonesia menangkap sekian kapal istilah itu, sekian ton narkoba setahun yang lalu lah, setahun 2 tahun lalu lah ya. Sekarang masih ada lagi. Muncul terus. Loh apa gak gawat ini? Ya toh? Negara-negara lain disikat dengan 16 perang candu itu. Berapa candunya itu? Habis. Kita ini kan perang candu juga. Bertonton candu yang dimasukkan ke Nusantara. Ya, si metehek bangsa Indonesia ini loh. Ya tak? Ya. Kalau kita buat guyon kan, ya Indonesia memang guyon. Ya tak? Saya sering mengatakan Indonesia itu sudah kolab harusnya 10-20 tahun yang lalu. Kok gitu Pak? Iya, korupsi ini orang genah. Ini orang genah. Tapi kok iso ngopi, iso ya. Inilah menunjukkan bahwa wayahe. Wayahe. Gitu loh. Jadi bangsa Nusantara itu sebenarnya nggak bisa mengatur diri sendiri loh. Ya. Ada kuasa lain yang mengarahkan kita. Itu harus diyakini. Gitu loh. Ya kuwi jenenge danyange Nusantara kira-kira gitu loh. Kowe lek kepengin sekti ya kudu tak adu dhisik lah, kira-kira gitu. Mungkin itu salah satunya harus ingat akan leluhur itu Kirianto ya. Iya. Karena kan leluhur selalu berbicara semacam itu. Besok. Ya. Gitu yang jadi masalah sekarang itu kan kita kan terlalu khawatir. Saya orang yang tidak pernah khawatir. Ya. Meskipun gunjang ganjing, bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap katon lid, kincangnya alis risang mawe gandrung, ya. Tidak akan hancur Nusantara ini. Ini hanya cara Tuhan bagaimana Indonesia itu betul-betul bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya dicoba ini iki. Mosok ket dhisik tuku wae. Mas Samsu metu ning embong. Di Indonesia jenenge. Tapi jangan khawatir. Konsep berdiri di atas kaki sendiri akan terjadi. Lihat Mas Samsu, sekarang sudah mulai. Indonesia akan diporak-porandakan di Papua itu. Akan begitu. Iya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita masih di Kawicaksanan Jawi. Tadi sudah banyak ketersinggungannya dengan Kawicaksanan Jawi. Ya Kirianto, ketika perjuangan-perjuangan seperti itu ada rasa optimis tentang itu menjenengan. Banyak sekali pergerakan-pergerakan yang sifatnya ingin baik Kirianto. Ini juga termasuk suatu pengorbanan. Bagaimana pengorbanan itu tidak muspro Kirianto, karena ada istilah pengorbanan yang muspro begitu. Melihat apa muspro dan tidaknya ini Kirianto? Kalau pengorbanan Kang Muspro itu sebenarnya kan dilihat dari niatnya Mas Samsu.
Kalau saya melihat bangsa Nusantara ini, bangsa Indonesia ini, tidak ada yang muspro. Tidak ada yang muspro. Semua itu esensinya untuk menguatkan bangsa kita sendiri. Ya. Dan mereka-mereka yang berani dengan risiko di penjara, hebat dia. Karena apa? Karena sudah menguji temannya. Abot Mas Samsu. Aku nguji Mas Samsu. Ternyata Mas Samsu teruji. Aku masuk penjara Mas Samsu. Ya. Nguji saya tadi itu. Sekarang kan banyak ini. Jadi nanti mereka-mereka yang sekarang saling berhadapan, akhirnya masuk ke ranah hukum. Yang masuk penjara juga hebat. Yang dicaci maki juga hebat. Ya toh? Hebat gak ini yang mencaci maki itu? Lo nggak gampang mencaci maki seperti itu dan dia berani untuk menanggung risikonya. Harusnya bener orang-orang itu, Nusantara itu, kalau masuk penjara kan dada begini kan? Gitu. Ya harus seperti itu gitu loh. Ya. Jadi masuk penjara itu dalam kondisi lapang dada, kira-kira begitu. Ya. Itu bentuk pengorbanan. Artinya pengorbanan bahwa akan terjadi sesuatu yang lebih baik begitu. Harusnya seperti itu. Ya. Cuman kan selama ini orang-orang yang dimasukkan penjara dengan riang gembira itu sebenarnya kan keterputusasaan karena dia tercela. Apa meneh saya Mas Samsu? Lek mlebu ning penjara dalam kondisi tercela tapi kepingin terhormat. Kan nggak bisa. Semua perilakunya kan dia mandul. Ya. Nggak berguna gitu. Akhirnya ditutupi dengan tertawa. Ya, dengan tertawa. Itu menangis Mas Samsu. Nah, di situ maksud saya begini. Jadi Indonesia itu memang harus ada palu godam semacam itu. Nanti kalau pemerintah sudah ngesahkan undang-undang perampasan aset koruptor sekarang ini ya, ya, wah ini hebat ini. Ini yang sebenarnya. Kalau sekarang itu kan masuk penjara itu kan masih anak istrinya masih berpoya-poya. Ya. Iya toh? Nanti kalau sudah aset koruptor dalam pemahaman saya lahir batin. Karena sekarang memang waktunya. Tapi sebentar lagi mongso bakal nekani muncule tadi itu sirna ilang kertaning bumi tadi. Lek wis ngono Mas Samsu, baru Indonesia itu wong mikir. Lek aku ngene, lek aku korupsi, lek aku kecekel, sak anak bojoku keleleran iki. Ya, mikir sudah ya. Ya wis mikir. Nah, sekarang sudah mulai itu. Udah mulai. Makanya ini adalah kalau saya melihat ini adalah perjalanan bangsa dari sekian presiden kita. Ya, yang mengkristal dan dicoba menjadi besar cobaannya. Ya, dan sekarang diselesaikan. Nggak gampang. Ya. Tapi menjadi gampang kalau kita menyadari ini memang Tuhan berkehendak semacam ini. Sehingga yang dikerjakan Pak Prabowo ya itu wis bukan cara manusia sebenarnya. Dalam konteks Sri Aji Joyoboyo tadi itu kewahyan nih kan. Tahun ini itu. Nanti lama-lama kalau masa ini Kaliyogo ini mau berhenti Mas Samsu, habis itu. Dalam konteks Jawa ini sebenarnya kan dalam rangka untuk menghabisi ini Kaliyogo ini ya. Ya, menghabisi itu gitu loh. Jadi kalau sekarang itu apapun yang dijadikan orang yang salah terhadap bangsa Nusantara pasti kena wadalnya. Pasti kena. Yang berbicara itu bumi Nusantara. Marah Mas Samsu. Gitu. Jadi kalau masih kemarahan manusia biasa itu. Kalau yang marah itu ibu bumi. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan.
Berarti perlu adanya sebuah kesadaran, Kirianto. Artinya begini, Kirianto. Orang-orang yang mungkin katakanlah yang korupsi masuk penjara itu orang yang sengaja dikorbankan secara alam, atau memang ada kesadaran bagaimana, Kirianto, antara ini? Kalau melihat waktunya ini. Makanya konsepnya kan dua yang saling membutuhkan, binary opposition. Ya. Kita tadi kan selalu mengatakan bahwa akan datang masa, dan tidak salah. Ya, salah ini korupsi, oh tidak salah, tidak salah, karena kita berbicara dalam perspektif alam, ya, alam keseimbangan, ya, sehingga nanti ada yang dipenjara, ada yang selamat. Ya, apakah yang dipenjara itu merupakan apa? Katakan dalam konteks surga neraka, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Karena kita tidak paham bahwa Tuhan itu seperti apa sih menjalankan Indonesia ini. Ya, tunggu dulu. Makanya sering saya mengatakan pada teman-teman yang sudah kadung di penjara, ya, dan sekarang rupa-rupanya sudah semakin membaik, ya, saya bilang setelah sholat yang Islam, setelah kebaktian yang Kristen, ya, dan sebagainya, kamu segera menghadap Tuhan dan katakan, terima kasih ya Tuhan, tugas berat sudah saya tunaikan. Gitu. Ya, ini dalam perspektif metafisika seperti itu, nggak salah. Bahkan dia adalah tokoh yang luar biasa karena memanggul tugas berat untuk memberikan palu godam kepada bangsa ini. Sing bagian ngangkat palu godam ini, gitu. Ya masa kebentus palu godam terusan ya, tapi kan sudah berani. Ya, artinya kalau itu merupakan satu istilah pengorbanan lah, Kirianto. Kemudian kalau ini dihubungkan konteksnya dengan pengorbanan yang akan datang ini, Kirianto, Hari Raya Kurban, sehingga supaya tidak ada pengorbanan yang muspro, ini bagaimana, Kirianto? Nah, kalau ini kan sudah metafisika tadi ya, sebenarnya hampir sama dengan ini. Ya, ini istilahnya kan, ini di penjara itu istilahnya gitu dikorbankan. Ya, dikorbankan, ya, oleh suasana, oleh bumi kita. Ya, bagaimana dengan korban dalam konteks agama? Sama, dikorbankan. Ya, jadi kalau orang Jawa itu ada istilah lebon, ya, lebon. Ekstrimnya kan begitu ya. Jadi kowe kepengin sugih, lebone iki. Ya toh? Itu sebenarnya kan pengorbanan juga. Cuma itu nuansanya negatif. Dolanan dengan jin setan ilu-ilu banaspati dedean ya. Tapi konsepnya sebenarnya sama. Kalau kamu kepingin mulia dalam kehidupan, harus ada yang dikorbankan. Kalau kamu kepingin kaya, kerja keras, hilang waktumu untuk senang-senang, berarti mengorbankan senang-senang. Untuk maksud itu. Bagaimana dengan pengorbanan dalam konteks Hari Raya Kurban? Ya silakan ditafsirkan sendiri-sendiri. Yang jelas konsepnya kamu akan naik pada derajat yang tinggi apabila kamu berkorban. Ya, dalam konteks realitanya namanya korban binatang. Dalam esensial apa binatang? Tunggu dulu. Ya. Ya. Ya, kalau enaknya ya binatang berkorban. Bahkan itu menyiksa menyiksa binatang loh itu. Kan mungkin pernah melihat ya, pada waktu menyembelih sapi, karena yang bahkan nyembelih nggak pinter, gitu. Sapi ini muarat. Sama ini murat-marit, itu masih mending Mas Samsu. Ya, mau disembelih itu loh, nangis, ada begitu. Ya. Hal-hal semacam ini. Jadi pengorbanan Kang Muspro dalam konteks berkorban, dia berkorban tapi tidak ada maknanya, bahkan menyiksa korban itu sendiri.
Ini yang perlu apa? Yang perlu untuk kita kaji ya. Jadi sebenarnya seperti apa? Bayangkan Mas Samsu. Di TV-TV itu, apa di media-media itu. Ya mungkin benar. Ya, satu sisi. Begini loh caranya untuk menyembelih sapi. Dijiret dulu begini jatuh disembelih jeret. Loh, kalau itu dilihat oleh orang yang mengistimewakan sapi. Kalau sapi itu dianggap binatang yang suci, ngenes itu. Ya. Ya enggak? Walaupun tutorialnya benar. Tutorialnya benar. Ya. Tapi yang disembelih apa? Katakan apa? Ya Sesuatu yang diistimewakan. Istimewakan. Nah, hal semacam ini Mas Samsu. Untuk Nusantara mestinya ya sudahlah, itu kan ruang-ruang privat. Makanya dulu tuh ada di Kudus sana itu kan, nggak ada yang disembelih kebo, tutu sapi. Kenapa? Karena ada saudara kita di yang sebelah sana menghormati sapi. Ya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kewicaksanaan Jawi. Pada malam ini kita masih di seputar menghadapi Hari Raya Kurban mendatang. Ya, Kirianto, itu tadi menarik. Bagaimana antara korban salah satu sisi dibenerno, salah satu sisi juga bisa tidak benar menjadi tidak benar begitu. Bagaimana ya, Kirianto? Konsep Jawa itu kan bener nggak bener. Bener nggak bener ya. Nah, jadi tembakannya bener, ngincernya bener, ini ora kena sasaran. Ya tutorial itu bener. Ya. Ini nggak bener lah ning media sosial, dan kita menyadari bahwa ada saudara-saudara kita tuh yang berkepercayaan lain terhadap sapi. Mungkin kalau yang disembelih wedus ini kira-kira ya sih mending, ya. Dan contohnya itu kan wedus, domba kan, ya. Kalau tuh sekarang ada sapi dan sebagainya itu ya monggo. Ya. Ini kalau nggak salah kan tuntunan Kanjeng Nabi Ibrahim ini. Ya. Alaihissalam ya. Ya. Pada waktu kecintaan terhadap anaknya yang semacam itu. Kambing gitu. Kambing kan? Ya. Nah, kalau kita urut-urut Mas Samsu, ini kan satu perilaku yang luar biasa. Meleset semua menurut saya. Kalau Mas Samsu pergi kalau begini haji ya. Haji terus ada korban. Bisa kok Mas Samsu nggak tahu Mas Samsu korban apa nggak di sana. Tarik duit, gitu. Terus di wedusku, ngono ki ya ora ya iso, gitu. Bisa juga ya. Iya. Ku ana wedus sak kandang ngono kae. Sing teko kono teko iki lho sak kandang iki lho, wis sekene ngalih. Kok kono teko neh, ya iki lho weduse padha. Makanya pemerintah hebat ini, Pak Menteri Agama ini. Ya, dia sudah punya pemikiran korban di tanah air. Iya, kalau di sana seperti itu. Tiwas bayar nanti ya. Gimana? Kalau di sana kan nanti tiwas bayar. Tiwas bayar. Wedhuse siji didol ping 10. Gitu? Ya. Karena kita tidak tahu persis. Tapi kalau di sini mestinya satu sisi kambingnya mungkin bisa apa peternak kambing tadi bisa apa laku, ya sekitarnya bisa didistribusikan dengan baik ya. Ini Mas Samsu, dengan seringkali bawa sesuatu yang baik, bahkan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Tapi di lapangan kadang-kadang semacam itu. Ini yang terjadi. Makanya kenapa sih kurban itu adanya bersama dengan haji? Ya. Sebenarnya dalam konteks budaya Jawa, pengorbanan itu ya karena Jawa ya dulu sebelum Islam ya, pengorbanan seorang raja, seorang haji memberi makan yang kelaparan, memberi pakaian yang telanjang, memberikan suluh bagi mereka yang kegelapan.
memberikan payung bagi mereka yang kepanasan, memberikan kudung pada mereka yang kehujanan, membuat hatinya sedih manakala ada orang sengsara. Itu korbannya haji, korbannya raja. Sehingga di sekitar kita, dalam konteks budaya Jawa tadi ya, raja yang katanya besar haji tadi itu menjadi berdosa apabila di sekitarnya masih ada orang miskin yang sulit untuk makan. Dosa itu, raja itu. Gitu loh. Konsepnya di sekitar sudah aman dulu. Iya. Ini konsep-konsep raja-raja dulu seperti itu. Gitu. Makanya dalam tafsir saya, pada waktu Sultan Agung Hanyokrokusumo itu menjadikan penanggalan seperti itu. Karena konsepnya raja. Besar tadi. Duduk kenci, duduk bedor, gitu. Besar. Jadi sudah ada tahap-tahapan gitu ya, iya. Sudah diperhitungkan gitu. Sehingga dalam tafsir saya, pikiran Sultan Agung pada waktu itu dirinya haji ke aku. Haji itu adalah raja. Apa tugasnya haji? Kurban. Ujite apa? Iku mau bleng. Nah, dalam konteks beragama, ya namanya beragama itu kan gelem ya lakonono, ora gelem ya gono, kan begitu ya. Bahwa kurban itu wujudnya kambing, ya binatang lah, binatang itu. Ya monggo. Tapi jangan lupa konsep Jawa yang disebut haji itu adalah raja yang harus punya sifat deres yang 5 tadi. Jadi akhirnya pentingnya pengetahuan tentang itu, Girianto. Tetapi kenapa berlaku terus menerus? Apakah memang tidak ada pengetahuan untuk itu atau bagaimana, Girianto? Begini Mas Samsu, pada negara-negara yang memang pondasinya raja-raja, ditambah lagi adanya kolonialisme, penjajahan, ya, semua manusia itu kan dikodratkan menjadi raja. Keinginannya. Mbuh ki raja sing cilik-cilik atau raja gede, tapi dia kepingin di depan. Secara kodrati ya? Secara kodrati. Kita ini Mas Samsu mesti kepingin kok, nggak kepingin kok jadi wong nomor 10. Seorang nomor 1, nomor 2 lah. Kan begitu. Rata-rata begitu. Nah, nggak bisa pada waktu itu. Nah, dengan nggak bisa itu akhirnya apa? Di era kemerdekaan ini, keinginan yang tetap menjadi raja, ini wong kan kepengin jadi ratu saja nih, kepengin dihormati kan? Iya. Iya tak? Kepengin dihormati. Bisa jadi cara beribadahnya itu ya gelendra-gelendre iki. Sing penting teko kono engko teko kene dadi haji. Haji itu kan konsep ratu. Gitu loh. Yeah. Lah pada waktu orang itu sudah tidak, pada waktu zaman Belanda itu ada raja-raja. Nah, di zaman raja-raja itu ada haji tadi. Haji tadi akan memberikan bebono, seneng terhadap anak buahnya, rakyatnya. Wujudnya apa? Raden Tumenggung, Raden Mas Tumenggung. Kan dikasih itu. Untuk apa? Ini sebagai apa? Wujud syukur haji raja terhadap anak buahnya. Paring lagi. Yeah. Ya. Berarti kan orang tadi kan mending ini ada jalan keluar untuk dekat dengan raja, dekat dengan raja. Yang lainnya nggak bisa. Yeah. Orang 1000 yang dapat begituan cuma 1. Padahal keinginan dekat dengan raja, semuanya kepingin. Akhirnya orang untuk memiliki derajat dekat dengan raja yang tidak bisa dekat dengan raja secara fisik, untuk menunjukkan bahwa saya dekat dengan raja, terhormat. Korupsi. Korupsi itu kan manifestasi orang untuk tampak hebat seperti raja. Karena tidak mungkin jadi raja.
Maka wujud dari kondisi itu adalah aku sugih. Aku numpak Lamborghini. Wes dipuji wong kan. Padha karo raja. Dipuji. Numpak kendaraan macam-macam. Ternyata belum juga ya. Ya. Orang masih berpikir ini. Engko kayak korupsi ki engko. Itu enggak jadi seperti raja lagi. Oh, ini ada ini. Ada tawaran ini. Apa? Pergi haji. Udah ini nggak bisa ini. Nggak bisa kamu akan dikatakan begini-begini. Nggak bisa kamu akan disamakan dengan mobil, dengan kekayaan. Pokoknya kamu berangkat, nanti pulang saya kasih haji. Udah melekat ini. Melekat ini bener. Ya. Apalagi itu dihubungkan dengan sebuah ibadah ya. Iya. Sehingga faktor ibadahnya bisa teledor. Ya. Iya toh? Karena tujuannya sudah lain. Iya, kan konsepnya zaman Belanda itu kan mencari dekat dengan raja. Sehingga keturutan. Saya ini bukan hanya dekat dengan raja, jadi rojo saya ini. Wujudnya apa? Haji. Konsep haji. Mukmin sejati. Masya dalan ini keliru. Betul sawah nih, makan keliru tadi ini ya. Ya. Tambah nggak iso nyumbang. Fakir miskin sekitarnya. Ya. Lah, yang jadi masalah Mas Samsu, niat bangsa ini sebesar itu untuk memenuhi perintah-perintah agama, tapi kan tidak diseleksi. Ditambah lagi mereka-mereka yang memiliki apa tur-tur ini, apa namanya, travel itu dengan gampangnya. Bayangkan Mas Samsu, niat untuk pergi haji, niat untuk umroh, labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik. Iramanya itu diundang oleh Allah dan kita pergi ke sana. Orang duwe duit. Wis gak apa-apa bayar 5 juta dhisik, kira-kira ngono lho ya. Engko komplite bayar ning Mekah kono. Lho iki piye iki? Ya. Harusnya kan begitu lancarnya kita. Karena apa? Allah yang manggil. Panggilan. Nah, pemerintah harus tanggap ini. Bisa kolab ini. Nanti kalau terus-terusan begini. Diperhatikan biro-biro travelnya itu. Ya. Berlomba-lomba itu ya. Berlomba-lomba, ada haji plus, umroh plus ya. Nanti mampir sana. Secara esensial, ini realita ada. Tapi secara esensial kan tidak begitu mestinya. Ya. Mestinya lo ya. Tapi ya monggo. Ini adalah pendapat kita pada waktu berbicara pengorbanan. Itu bukan pengorbanan semacam itu. Bahkan kalau kita lihat di lapangan, orang berkorban dalam konteks hari raya kurban, ya, itu kan gede-gedean sapi, gitu. Menjadi lucu di desa saya itu. Pada waktu sapi mau disembelih, Pak Kiai bilang, ya nanti apabila mau lewat Siratul Mustaqim, cari dulu namanya si A, si B, si C, karena satu sapi 7 orang. Gitu? Numpak itu. Iya, numpak itu kan begitu. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Loh, kalau sekarang Mas Samsu 7 orang sapi ini, terus istrinya 7 orang sapi ini, nah nanti kan ke Siratul Mustaqim nanti kan ya sapi yang berbeda ini. Guyonnya begitu. Tapi niat kita semoga cara-cara menjalankan syariah agama ya itu untuk dikoreksi ya. Karena keuntungan-keuntungan yang diambil oleh orang-orang itu banyak yang tidak menjadikan orang mengerjakan sesuatu secara esensial. Ya, terima kasih Kirianto. Ini menarik sekali di episode kali ini. Mudah-mudahan episode mendatang kita bisa berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Ya, pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Harapan TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.